Sekarang kalau kita lihat yang namanya support dan resisten, kita tahu bahwa support itu adalah harga terendah yang disentuh pasar atau harga sebelum dia naik, ya. Jadi ini support, sorry. Biar jelas saya pakainya yang ini aja deh. Oke, ini aja ya. Nah, ini ya contoh. Ini support. Ini support. Ini support. Ini support. Ini support. Ya. Dan yang lain-lain ya. Terus kalau resisten, ini ya, resisten saya kasih harga pakai warna merah ya. Kalau resisten, ini resisten, ini juga resisten, yang ini ya. Lalu ini jelas resisten, ini resisten, ini resisten. Nah, kenapa sih harga-harga ini menjadi penting? Karena kita lihat secara historis, ada sesuatu di harga sini yang membuat dia turun, dan ada sesuatu di harga sini yang membuat dia naik, gitu ya. Nah, otomatis kalau secara pengertian di balik layar, jadi kita apa istilahnya, kalau kita belajar untuk trading itu kita nggak bisa. Jadi ini menurut saya ya, kita nggak bisa belajar misalkan supply and demand atau support and resistance. Kita hanya mengandalkan, oh ini cara gambarnya begini, oh polanya begini. Nggak begitu. Untuk trading yang baik kita harus tahu dulu kenapa sih pola yang seperti itu kok bisa menandakan bahwa dia berbalik arah. Kenapa sih garis SNR-nya kok disimpan di situ? Kenapa sih harus ada garis SNR gitu loh? Nah, garis SNR disimpan karena berbalik, ya. Otomatis, contoh misalkan kalau saya ngambil support ya, ngambil support. Nah, ini berarti di sini ada order-order yang tersimpan. Ya, ada order-order yang tersimpan yang membuat jumlah order buy-nya lebih besar daripada jumlah sell-nya. Ya, dia naik. Nah, di titik ini ada jumlah order yang besar juga untuk sell, makanya dia turun. Ya, di sini ada yang nyimpan pending order juga. Nah, teman-teman, yang perlu kita pelajari gini, secara SND atau SNR yang ingin kita capai adalah kita ingin menemukan titik-titik di mana institutional trader atau trader-trader besar, trader-trader yang di backing atau bekerja untuk fund-fund manager besar atau bank-bank besar itu menyimpan PO-nya di mana. Itu yang paling penting, ya. Jadi bukan melulu kita ngomongin soal harga segini udah kemahalan, bukan begitu. Kita berusaha mengidentifikasi di harga segitu kira-kira ada order enggak yang disimpan, gitu ya. Nah, berbeda dengan kita trader-trader skala kecil atau biasanya dibilangnya retail trader. Kalau retail trader, teman-teman misalkan order 1 lot, 2 lot misalkan gitu ya, belum lagi pakai leverage gitu ya, 1/1000 misalkan gitu ya, kita cuman pasang 1 lot. Nah, pasang 1 lot misalkan buy ya, kalau buy cuma 1 lot akan ada orang yang sell 1 lot. Nah, yang sell 1 lot ini dia menjual ke kita yang buy 1 lot. Nah, pengertiannya begitu. Ya, ini akan terdengar sangat basic sekali, tapi nggak apa-apa. Nah, ini jadi yang beli ordernya akan dipenuhi oleh yang jual, gitu ya. Jual ketemu beli, beli ketemu jual. Nah,
Kalau bagi kita yang retail itu gampang aja. Kenapa? Karena kita punya kuantiti kecil, nggak besar. Tapi bayangkan kalau misalkan yang nyimpennya itu seperti George Soros, ya, atau Barclays gitu ya, bank yang besar gitu, atau BOA, Bank of England gitu. Dia ordernya nggak per lot, maksudnya nggak satu lot, dua lot, nggak begitu. Bisa jutaan lot, bisa ribuan lot, gitu. Sekarang kalau misalkan beli, ya contoh ya, coba saya pakai buka Paint dulu sebentar. Oke, udah muncul ya. Nah, kita anggap misalkan kalau kita misalkan ini grafik seperti ini ya. Ini waktu, ini harga misalkan segini 1 2 3 4. Saya yakin ini apa yang saya ajarin mungkin teman-teman sudah pernah dengar di sumber-sumber lain ya. Tapi nggak apa-apa. Kita review lagi. Misalkan sekarang harga ada di sini, kita pakai line chart aja ya, biar nggak ini. Nah, teman-teman buy di sini cuma satu lot misalkan gitu ya. Karena cuma satu lot, gampang aja untuk broker untuk mencocokkan ya satu lot buy. Hanya gampang aja untuk broker untuk mencocokkan dengan satu lot sell. Ketemu, udah selesai. Ya, si A nge-sell, kita nge-buy, ini dimasukin ke sini, ketemu, sudah selesai. Liquid, close position. Ya. Nah, tapi kita lanjut ya. Sorry. Maaf, ini saya juga baru pakai ini. Tapi kalau untuk kayak bank-bank besar, ya, contoh mereka punya order 1 juta lot, misalkan gitu ya, 1 juta lot ya. 1 juta lot. Nah, 1 juta lot gimana? Bisa nggak ini dipenuhi? Nah, misalkan di sini dia buy, ya. Nah, yang menjual di sini katakanlah cuman ada 1000 lot. 1000 lot. Nah, ini ketemu ke sini. Otomatis sisanya adalah berapa? 999.000 lot yang belum terpenuhi. Ya, belum terpenuhi. Otomatis si grafik akan begini, dia naik. Nah, di sini misalkan di sini dia ada katakanlah pending order untuk sell katakanlah 5.000 lot. Nah, di sini. Ini ketemu lagi nih ke sini nih. Ke sini ya. Lalu sisanya jadi berapa? 994.000 lot. Dan begitu seterusnya sampai ini terpenuhi, ya. Jadi misalkan di sini ada yang ada 100.000 lot, di sini katakanlah ada yang 200.000 lot dan segala macam. Ya, katakanlah di sini, ya katakanlah di sini, ini sudah habis, ya. Order buy-nya sama dengan jangan habis lah, katakanlah 1000 lot, ya 1000 lot. Jadi harga masih akan naik. Kenapa? Karena masih ada buy gitu ya. Nah, di harga ini ada yang pending order sell. Ya, sell 5.000 lot. Ya, katakanlah begini ya. Nah, otomatis harga akan naik ke sini. Ini habis, sisa di sini 4.000 lot. Nah,
Karena di sini 4000 lot dan di bawah sini sudah tidak ada yang buy, maka dia akan berusaha turun. Nyari, ada nggak orang yang mau buy? Ternyata di harga ini katakanlah nggak ada yang mau. Ya, di sini juga nggak ada yang mau. Baru Bang Fadli misalkan di sini nyimpen order, saya mau buy di sini 500 lot misalkan gitu ya, 500 lot. Nah, otomatis dia akan turun sampai ke sini. Turun dulu nih. Nah, ini dipenuhi dulu. Ini kan sisa 4000 ya, karena ngambil dari sini. 4000 berarti di sini sisa lot untuk sell dia adalah 3500 lot. Ya. Nah, ini akan terus turun sampai nanti dia menemukan order buy yang lebih besar. Oke. Nah, kira-kira itulah yang terjadi saat kita melihat chart, dan itu yang kita mau baca. Nah, yang lebih penting lagi bukan hanya ceritanya, yang kita mau baca adalah di mana sih kira-kira si bank-bank besar ini menyimpan order limitnya, atau mungkin lebih precise atau lebih tepatnya adalah di mana sih dia nyimpen order yang besar yang masih ada sisanya, gitu ya. Nah, itulah kenapa kita berusaha mempelajari SNR dan SND, karena di situ adalah letak-letak di mana biasanya bank-bank besar menyimpan order limitnya yang besarnya, atau ada sisa di situ yang cukup lumayan yang kita bisa gunakan untuk ngambil retrace-nya, atau bahasa tradingnya tuh counter trend dengan TP terbatas. Oke. Sampai sini cukup jelas atau ada yang nggak ngerti? Saya agak muter-muter dulu, nggak apa-apa, biar teman-teman ngerti. Oh, ternyata di balik itu begini loh kenapa harga bisa bergerak. Oke. Ada satu yang udah bilang jelas. Oke, saya lanjut ya kalau gitu ya. Jelas. Oke, 2. Oke. Ya. Kita lanjut masuk ke grafik. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Kita lihat misalkan dari daily deh, biar gampang. SNR tadi saya udah jelasin, dia adalah titik-titik puncak ya. Kalau untuk support, titik harga yang dicapai sebelum harga naik. Kalau resisten, titik harga yang disentuh atau dicapai sebelum harga turun ya. Jadi kalau banyak ahli bilang kalau resisten itu seperti plafon ya, kalau support itu seperti lantai, dan harga kita ini seperti bola basket. Jadi kalau saya pukul bola basket ke lantai, dia akan mantul. Kalau saya lempar bola basket ke atas, ke plafon, dia juga akan mantul. Bisa nggak dia jebol? Bisa. Ya sama kayak dinding atau plafon kita di rumah gitu ya. Kalau dilempar ya bisa gitu ya. Sebentar ya. Maaf, oke, sorry. Ini ada yang nanya. Oke. Nah, contoh kita lihat ini support dan resisten. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara menggambar support dan resisten? Gampang aja kalau saya ngelihatnya ya. Support dan resisten kita lihat yang jadi makin besar time frame-nya, maka support dan resistennya akan menjadi lebih valid. Ya, karena kekuatannya juga valid.
Jangan salah teman-teman, bank-bank besar itu ordernya tidak pakai kayak kita input elektronik begini, enggak. Ya, bank-bank besar itu mau order buy atau sell-nya mereka pakai paperwork, pakai apa namanya, pakai surat tertulis, dikasih ke apa namanya, ke, ya anggap aja brokernya gitu ya, baru itu diproses gitu ya. Sangat masuk akal. Kenapa? Karena mereka jumlah bisnisnya atau jumlah ordernya itu sudah triliunan. Nggak mungkin kalau tidak pakai surat resmi, itu nggak mungkin. Ya pasti ada bukti tertulis yang dipakai di situ. Oke. Jadi mungkin untuk memenuhi ordernya bisa harian atau bahkan mingguan. Ya, nah. Tapi bukan berarti H4, H1, M5 itu nggak kepakai ya, jangan salah ya. Oke. Kita lihat contoh di sini ya, XAU ya. Bagi saya kalau mau menandai support dan resisten, gampang aja, tandai dulu yang jelas-jelas kelihatan paling menonjol ya, di atas dan di bawah. Oke, sorry. Oke, saya pakai ini aja biar gampang kelihatan. Kalau garis begitu takutnya nanti malah jadi ini. Saya tandain dulu resisten ya. Ini resisten, ini resisten. Yang kelihatan jelas dulu aja. Ya, oke. Lalu ini resisten gitu ya. Ini resisten. Pak, apakah harus ditandai semuanya? Tidak harus semua. Sebenarnya yang paling penting itu adalah yang mendekati di masa sekarang ini. Cuman karena berhubung kita lagi latihan, kita tandai semua. Cuman ke belakang-belakang juga penting. Kenapa? Karena dari sini kita bisa tahu berapa kali dia sudah menyentuh titik ini. Makin sering disentuh dan dia berbalik, berarti dia makin kuat. Ya. Nah, ini juga resisten ya, yang ini. Lalu ini juga resisten. Ini juga resisten. Ini juga resisten. Ini juga resisten. Jadi sebenarnya gampang aja ya. Kalau prinsip saya, kalau teman-teman mencari resisten yang untuk nyarinya aja nandainya susah, itu kayaknya kurang, si resisten itu kurang apa ya, kurang signifikan, karena sama sekali nggak eye catching lah kalau istilahnya gitu ya. Oke. Ini akan berpengaruh kepada fear and greed dari trader ya. Kita tahu harga ini kan dikendalikan oleh fear and greed. Kalau saya ngelihat, ini contoh ya teman-teman, ini contoh ya, satu aja saya pakai gambar pakai ini begini. Katakanlah kita yang di sini, ini sinyal yang kemarin saya kasih nih ya. Ini di sini saya bilang ini sell nih, siap-siap nih sell nih gitu ya. Kenapa? Karena ini 1, 2, 3. Kok saya bisa yakin? Nggak usah micingin mata gitu, dilihat-lihat, di zoom gitu, enggak, begini aja udah kelihatan. Karena ini 1, 2, 3, ini berarti udah mayor nih. Apalagi ini turunnya dalam banget gitu, berarti ini pasti sell. Nah ya, saya udah bilang daerah sini di sell ya. Kalau digabungin dengan SND berarti daerah sini nih. Nah, sini ya. Sini sampai ke atas ini. Nah, oke. Yang kedua, kita akan ngegambar support. Nah, support saya kasih warna biru ya, biar nggak ketukar dengan resisten. Oke, ini support, ini support, ini udah jelas support ya. Ini support, ini support, ini support. Ya, saya biasanya kalau kayak gini, yang saya consider sebagai support adalah bukan yang panjangnya ini, karena bagi saya ini anomali. Ya. Tapi mungkin trader yang lain punya pendapat yang berbeda, nggak masalah. Itu kan beda pendapat, nggak masalah.
Nah, ini support, ini support ya, yang agak ini nih support nih. Terus ini juga support nih, ini support, ini support ya. Ini jangan bingung bagaimana saya menandainya. Ini tidak berurutan ya, saya cuman ngelihat oh ini dapat jadi saya tandain gitu ya. Jadi ini support ya, ini juga support gitu ya. Dan banyak sebenarnya ini support yang saya nggak tandain ya. Ini juga support dan so on and so forth gitu ya. Nah, ini adalah support dan resisten, kita udah tandain. Nah, kita lihat kalau kita kasih apa namanya garis yang panjang, kita lihat bahwa ini saling berhubungan tuh, 1, 2, 3 ya. Terus ini ya, ini support ya, bisa kita tandain begini nih ya. Tuh, ini ternyata ini resisten, ditembus dia jadi support ya. Kan jangan lupa, kalau support ditembus dia akan jadi resisten, dan kalau resisten ditembus dia akan jadi support ya. Nah, kita ambil lagi misalkan yang berdekatan, ini 1, 2, 3, 4 ya. Contoh misalkan kita ambil yang di sini, yang di tengah-tengah ya. Kita lihat ya. Ini 1. Nah, ini ada resisten. Kita turunin ke bawah nih. Resisten, break, support ya. Jadi resisten become support. Lalu lihat apa yang terjadi, begitu kena dia naik ya. Ini yang di atas dia turun. Terus ini begitu kena dia retrace, dia turun, begitu kena lagi dia naik lagi. Jadi ini adalah support yang signifikan atau mayor ya. Nah, ini memang agak ribet support. Kenapa? Karena ini banyak cucuk-cucuknya, apa, shadow-shadownya, bikin pusing ya. Makanya kalau pengen nggak pusing ya, ini saya yakin banyak banget yang udah belajar ini di berbagai sumber juga, pakailah line chart. Nah, ini ya, pakai line chart. Saya coba ganti dulu, ini line graphnya jadi hitam. Pakai line chart. Nah, kalau gini kan kelihatan tuh mana yang paling atas, mana yang atas, mana yang bawah gitu. Nah, ini tandain contoh ini 1. Hari ini saya resisten dulu aja ya, biar gampang ya. Resisten ya, resisten, tandain dulu ini. Nah, lalu kita balikin deh ke candle. Nah, terus kita naikin ke shadownya. Oke. Ini ya. Oke. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini 1, 2, 3. Kenapa saya bisa yakin banget di sini harus sell, pokoknya sell aja. Ya, kalau siap dengan resiko full full lot, ya udah full lot gitu. Pokoknya ini pasti ada reaksi, meskipun sedikit pasti ada reaksi. Kenapa? Karena ini resisten signifikan. Ya, oke. Nah, terus cara ngegambar kalau ini dempetan begini gimana? Nah, ada yang mengajarkan begini. Kita kan kalau pakai support resisten kan pakai yang panjang begini ya. Nah, ini nih. Apakah di sini, apakah di ujung sini, apakah di sini, apakah di sini? Pasti pertanyaannya gitu. Ya. Caranya adalah ambil yang kira-kira, kalau saya ngambil ujungnya, nyentuhnya paling banyak. Ini kan 1, 2, 3 ya. Ini support ada yang nyentuh juga nih ya. Jadi ambilnya yang paling banyak gitu nih. 1, 2, 3, 4 nih. Tuh lihat hasilnya. Saya tadi nggak lihat sini ya, saya nadainnya sini. Nah, cuman teman-teman begini.
Kalau kita mau berusaha untuk mendapatkan harga yang terbaik sampai presisi banget, sampai pinpoint, bagi saya itu salah satu kesalahan trader yang paling fatal. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa tahu harga di mana order itu diletakkan sampai titik 02-nya. Tapi mas, ada juga tuh yang bisa kena sampai pucuk, begitu kena langsung ngacir. Iya, betul, dalam dunia ini bisa aja terjadi yang seperti itu, tapi berapa kali sih kesempatan terjadi seperti itu? Gitu. Contoh aja, misalkan kalau kita beli daging ayam misalkan sekarang ya, daging ayam sekarang katakanlah, saya juga nggak tahu, saya nggak pernah belanja daging ayam ya, misalkan daging ayam sekarang kira-kira 25 ribuan misalkan gitu ya, sekilo misalkan gitu ya. Di toko yang satu bisa 25.500, di toko sebelahnya bisa 24.500, di toko sebelahnya bisa 26.000, di toko sebelahnya lagi misalkan bisa 24.750. Nah, teman-teman, itu adalah range. Ya, jadi saya sangat percaya kalau kita mau order, itulah fungsinya kenapa salah satunya SND. Ya, kenapa digabung dengan SND? Karena bagi saya yang namanya support itu bukan garis sebegini, tapi dia adalah area. Ini buat saya, mungkin ada punya pendapat lain. Ya, tapi bagi saya dia adalah area gitu. Ya, makanya kemarin saya ngasihnya di sini, nih area sini. Nih. Di sini sebelum menyentuh ke sini nih saya kasih signal. Gitu teman-teman ya. Jadi bagi saya yang namanya support dan resisten itu adalah area. Ya. Nah, kembali lagi, gimana sih caranya saya bisa tahu support ini bakal tembus atau resisten ini bakal tembus dan support ini akan bertahan atau resisten ini akan bertahan? Sebenarnya tidak ada satupun cara kita bisa tahu. Ya, itu kabar jeleknya. Ya, kita hanya bisa dalam tanda kutip mengira-ngira berdasarkan data historis. Kenapa? Begini. Kalau kita melihat contoh yang ini nih, pergerakan ini yang kenceng ini ya, atau ada yang lebih kenceng nggak nih? Ya inilah yang kenceng ini. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini ini adalah ini pergerakan range ya, range. Nah ini nah ini range dari sini ke sini ya. Ini adalah pergerakan range. Ranging istilahnya kalau orang bilang. Aduh, sorry. Oke. Nah, ini batas bawah, ini batas atas ya. Ada yang menyimpan batasnya mungkin di sini. Aduh, sorry. Ini gerak-gerak terus. Nah, mungkin ada yang menyimpan batasnya di sini. Ini dihitung nggak, Mas? Ini kan break nggak? Itu nggak dihitung karena breaknya nggak pakai body. Ya, teman-teman pasti udah tahu. Yang gabung sama saya lama, bagi saya break itu break body, bukan break shadow ya. Tapi ada orang yang punya aliran break shadow ya nggak apa-apa. Nah ini belum break ya. Nah jadi dia ranking di sini lalu dia turun. Nah kalau secara support supply dan demand ya, sorry kalau ini saya digabung karena memang aliran saya ngegabung SNR dan SNI. Ini adalah sesi konsolidasi di mana pembeli dan penjual itu dia punya jumlah sama. Jadi kalau di sini 100, di sini 100, makanya dia naik 100, di sini ada 100 turun, ketemu 100 lagi di sini, makanya dia naik lagi gitu ya. Terus aja begitu sampai di sini ada namanya decision point. Ya, ini adalah decision point. Titik di mana pembeli dan penjual sepakat bahwa oke, harga bisa lebih turun dari ini.
ya. Sebenarnya bukan sepakat, tapi di sini tiba-tiba ada trader besar atau trader institusional yang memutuskan untuk masuk dan menjual. Ya, karena dia menjual dalam jumlah besar, akhirnya harga turun. Kenapa? Karena order-order buy yang ada di sini itu kemakan semua sama dia, sama seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Makanya dia turun. Gitu ya. Dia turun, kencang turunnya. Nah, kita bisa berharap baik SNR atau SND daerah sini, nah, saya bilang sekali lagi daerah ya, bukan titik harga ini ya. Daerah sini, coba sorry ya, daerah sini adalah daerah di mana ini bisa ini sampai sini. Sebenarnya kalau secara SND di sini nih. Nah, ini batasnya, ini dan atas ya. Makanya ini nyentuh turun, tapi kita bukan SND sekarang, kita ngomongin SNR dulu. Kalau saya akan menandainya begini. Jadi shadownya saya tandain sama supportnya. Nah, ini adalah daerah di mana saya akan placing order. Ya, kalau secara SNR ya, jangan ketukar. SNR ini adalah daerah di mana saya akan placing order. Kenapa? Karena di sini ada order-order buy yang tersisa setelah pertarungan yang dihajar langsung. Jadi saya berharap di sini masih ada order sell yang tersisa setelah dia menghajar order buy yang ini. Ya, itu intinya. Makanya saya akan sell di daerah sini. Karena saya berharap meskipun katakanlah si si trader institusional bank-bank besar tidak menyimpan di daerah sini, at least setidaknya saya akan mendapatkan sisa ordernya yang adalah besar. Teman-teman jangan salah, kalau candle besar begini, ini sudah pasti pergerakannya institutional trader atau trader besar. Karena trader-trader kayak kita gerakannya nggak begini. Trader retail kayak kita gerakannya yang kayak begini nih. Nah ini, ya beli, ada yang jual, turun lagi. Di sini jual, di sini ada yang beli, naik lagi. Begitu aja, karena kita kan mainannya kecil, lotnya. Ya bukan menghina, bukan merendahkan ya. Ya saya juga kan trader retail, memang begitu gitu ya. Kalau ini enggak, dia hajar seret, dia simpan sini. Berarti saya berharap di sini masih ada order sell yang belum terpenuhi. Maka begitu dia naik nyampe ke sini, saya berharap dia akan turun, dan betul dia turun. Gitu ya teman-teman. Nah itu yang secara normal. Bisa nggak sih trader-trader institusional ini berusaha membuat gerakan, istilahnya kalau dalam bahasa sepak bola ngegocek gitu, gerakan tipu, supaya kita mau ikut-ikutan menjual dan dia akhirnya membeli di harga yang lebih murah? Bisa. Dan itulah sebabnya kenapa kita mempelajari SND. Kalau SND dia lebih ke di mana sih gerak tipunya. Nah, itu kita pelajarin ya. Tapi kalau SNR ini kita mempelajari lebih ke harga yang mayor, harga yang signifikan tuh ada di mana. Apakah itu sudah cukup? Bagi saya gini, kalau teman-teman bisa SND tanpa SNR, itu nggak kuat. Tapi kalau teman-teman kuat SNR tanpa SND, teman-teman sudah bisa trading. Makanya saya lebih prefer membahas SNR dulu daripada SND. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu. Takutnya dengar saya ngomong terus jadi bosen nanti. Atau Kang Edo mungkin ada yang mau ditambahin? Iya. Oke. Cuman mungkin saya prakteknya dari HP aja, nanti saya share. Oke. Ini ada pertanyaan ya. Mohon bisa dibahas ciri-ciri pergerakan harga yang mendekati area SND. Ya, oke. Terus, kapan support berubah menjadi resisten dan sebaliknya? Oke. Saya akan bahas dulu pertanyaan dari Om Yudi ya, karena
Kenapa Om Yudi dulu kok nggak Om Yusuf dulu? Kan Om Yusuf lebih nanya. Nggak, karena ini yang lebih gampang dijawab ya. Dan nanti ini akan berhubungan. Kapan support bisa berubah menjadi resisten dan sebaliknya? Aduh, maaf ya. Oke. Teman-teman diulang ya. Ini ada satu support. Ya, kenapa saya gini? Tadi saya kan menyentuhkan kapan support bisa jadi resisten jadi support. Selalu kalau support disentuh dia akan jadi ditembus dia akan jadi resisten, dan resisten yang ditembus dia akan selalu jadi support. Pertanyaannya apakah dia kuat apa tidak? Tapi dia akan selalu jadi support dan resisten. Jadi akan selalu berbalik seperti itu. Contoh saya ambil yang tidak kuat nih ya. Nah, teman-teman kalau lihat yang ini nih, daerah sini nih. Ini kan kalau kita ambil line graph ya, line graph. Tuh kelihatan. Sorry. Ini line graphnya, ini temen ya. Oke. Nah, dilihat nih. Ini satu ya. Ini kan jadi jatuhnya begini, naik, turun, berarti ini support, ya support. Nah kita lihat di sini, nah berarti ini kan dari sini dia naik sampai atas sini dia turun, dia naik lagi, dia turun lagi. Sebenarnya kalau kita mau lebih presisi bacanya, dia naik sampai sini terus dia turun, di sini ada naik turun, tapi kita ambil aja secara garis umum, dia turun sampai bawah sini, terus dia naik, lalu dia jebol lagi. Nah kita lihat di sini ada support, berarti di sini banyak nih ya, ada 1, 2, 3, 4, ini shadow ini adalah support. Tadi pertanyaannya, saya harus gambarnya di mana? Kalau cuma satu begini mah enak ya, karena dia kan paling atas tuh, begini gampang banget. Tapi kalau banyak kumpul begini gimana? Apakah di sini? Apakah di sebelahnya? Di sebelahnya lagi? Nah, ambil aja. Ini dengan catatan ya, kalau berdekatan loh ya, kalau berdekatan segini hampir selevel, ambil aja yang kira-kira shadownya ini kalau diletakkan dia menyentuh juga shadow yang lain paling banyak. Contoh, saya ngambil yang biru ini nih ya, nih 1, 2, 3, ini kurang lebih sedikit nggak apa-apa, 4 gitu ya. Lalu ini atau misalkan kita turunin lagi lebih bawah ke sini, bisa nggak? Nah yang ini 1, 2, 3, 4 ya, 5. Nah teman-teman lihat, ini adalah support. Sebelumnya dia adalah resisten. Dia resisten, dijebol, dia turun, bertahan, naik, turun, bertahan lagi, naik, dijebol, naik. Nah ini yang tadi saya bilang, dia ada sisa order tapi dia nggak banyak gitu ya. Kenapa? Ya karena dia datangnya dari sini, dari demand yang besar ya. Itu pelajaran yang lain, nanti kalau digabung nanti pusing ya. Kita belajar SNR dulu, nanti minggu depan kita gabung dengan SND, lalu terbuka nanti semuanya ya. Nah ini naik ke atas, ini jadi resisten. Buktinya apa? Ini ada retrace sedikit ya, retrace sedikit, tapi ini adalah daily. Jadi kita lihat ada berapa pip ini ya. Kalau ini 2 angka di belakang koma, berarti ini sekitar berapa ini? 1000 lebih ya, berarti 100 pipan, cuma segini. Ini daily nih gitu. Apakah akan selalu ini begitu dijebol dia turun ke bawah ya, kalau ini menyentuh demand ya. Nah ini resisten. Nah ini kita lihat juga resisten yang ini, apakah dia menjadi support? Iya support nih. Ini dia menahan. Begitu jebol, support yang ini menjadi resisten ya. Ini adalah support. Kita lihat support yang ini, ya ini 1, 2, 3, 4, jebol, naik, dia jadi resisten ya, dia turun ke bawah gitu ya. Nah gitu, jadi semoga bisa kopinya diseruput dulu Om. ya saya disuruh seruput kopi ya, saya seruput lah.
Aduh, bener. Semoga bisa ngebahas ya, bisa membantu Om Yudi ya, jelas ya Om Yudi ya. Nah, sekarang saya bahas yang pertanyaan Om Yusuf. Bisa dibahas ciri-ciri pergerakan harga yang mendekati area SND. Maksudnya mungkin pergerakan harga waktu mendekati area SND yang bagus itu seperti apa? Mungkin begitu ya, Om Yusuf ya. Oh ya, oke. Sebenarnya ini nanti di pelajaran selanjutnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini karena ada pertanyaan, saya jawab. Contoh nih. Ini adalah atau yang udah jadi dulu ya, biar gampang ya. Kalau yang belum jadi nanti membuktikannya susah ya. Yang gampang aja. Contoh ini adalah demand. Ini adalah salah satu demand yang cantik. Kenapa? Karena dia begitu menyentuh, dia naiknya kencang. Dia cuman ada satu candle terus dia ngacir gitu ya, set gitu ya. Nah ini turun. Ini pergerakan ini kalau kita lihat ada dua jenis pergerakan yang harus kita lihat waktu mendekati SND. Ada yang kencang, ada yang pelan-pelan ya. Ada yang kencang, ada yang pelan-pelan. Kita lihat kalau ini mendekatinya dia kencang, meskipun dibandingkan dengan yang lain ini nggak terlalu besar nih candle ini ya. Begitu turun lalu dia mantul gitu ya. Berbeda dengan yang ini, begitu turun dia konsolidasi dulu baru naik gitu ya. Nah ini sebenarnya bukan jenis yang ideal, bukan jenis yang ideal ya. Yang ideal adalah kalau kita pendekatannya itu pelan gitu, kayak gini nih, biru merah gitu, terus dia turun. Nah ini salah satu contoh SNR nih yang bagus banget ya. Kita lihat 1, 2, 3. Oke, kita ke atasin lagi sedikit. Nah 1, 2 ya, ini beda sedikit nggak apa-apa lah. 1, 2, 3, 4. Oke, begitu mendekati SNR kita lihat ya, ini support ya yang sudah ditembus. Nah, kita berharap dia jadi resisten. Naik ini kita lihat. Ini kita lihat. Naiknya itu pelan tuh, lihat. Biru, merah. Biru lagi, merah lagi. Biru lagi, dihajar gitu ya. Nah, itu mah dekat, Bang. Nah, ini lihat dulu. Tuh, segitu pipnya. Ini daily. Gitu ya. Nggak masalah contoh saya di daily, karena sebenarnya time frame apapun hasilnya akan sama. Oke, jadi yang kita cari itu sebenarnya bentuknya adalah compression. Kenapa? Karena compression ini menandakan yang sedang menggerakkan harga waktu itu adalah retail atau pemain-pemain individual kayak kita gitu. Nah, dimana kalau pemain individual kekuatannya itu nggak besar. Jadi begitu kena nanti ke order yang disimpan sama institutional trader, dia pasti bakal ngacir. Ya. Kemarin itu ada contoh yang bagus, gold. Ya. Ini hasil ini mapping dari pelajaran minggu kemarin nih. Ya. Nah, ini mana ya yang bagus tuh tadi kemarin. Coba saya lihat dulu ya. Oke. Coba kita cari. Nah ini. Nah ini adalah SNR tuh ya. SNR resisten, dijebol, dia jadi support. Lalu ditambah di sini ada rally, base rally gitu ya. Jadi ini lebih kenceng lagi karena SNR plus SND. Ini saya bahasnya setelah jebol ya.
karena ini kita hanya akan membahas pergerakannya saja ya. Coba kita lihat tuh, naiknya pelan-pelan, biru merah, biru merah, biru merah, biru merah, begitu nyentuh set jebol turun. Tapi ini naik lagi om, ya karena ini demandnya demand besar gitu ya, TF besar. Tapi intinya adalah beginilah kira-kira pergerakan yang kita cari sebenarnya. Nah kalau teman-teman lihat, ini pola-pola seperti ini itu banyak bertebaran, ya. Kuncinya adalah sabar sebenarnya. Ya kalau kita mau sabar, kan kalau kayak gini sebenarnya bikin kita nggak sabar nih, naik turun lagi, naik turun lagi. Tapi justru itu yang kita cari sebenarnya. Ya, coba kita lihat lagi, apakah ada jenis CP atau compression. Kalau Mbak Meta hadir pasti dia akan bilang, sorry, satu lagi ya, Mbak Meta nggak bisa hadir kan dia kurang enak badannya. CP itu compression tuh gerakan turun atau naik, tapi waktu pendekatan ke daerah support atau resisten atau supply demandnya, dia tuh naik turun gitu. Jadi kayak ragu-ragu gitu ya. Dan biasanya sudutnya landai, jadi nggak lancip gitu ya, landai ya, kira-kira 45 derajat kalau dari beberapa literatur yang kita baca. Nah ini contoh CP juga nih. Ya, kalau kita lihat ini di sini supply demand, cakep banget ini. Sorry, ini supply demand. Ya, di sini ada resisten. Lalu di sini ada yang biasa kita sebut bahu kiri Quasimodo. Jangan dipeduliin dulu karena itu pelajaran minggu depan, nanti malah jadi pusing. Lalu kita lihat pergerakannya, dia kenceng betul, tapi sebelum nyentuh lalu dia ragu-ragu. Lalu dia ragu-ragu. Naik, dia turun. Naik lagi, dia turun lagi. Naik lagi, jebol, konfirmasi yang kita belajar minggu kemarin. Ya. Jebol. Tapi ini kan shadow om. Tadi kata om katanya kalau shadow nggak dianggap jebol. Ini shadow di daily. Kalau kita lihat di H4 ceritanya beda lagi. Tuh. Ya. Tembus, naik, tunggu di sini. Turun dia langsung. Drop. Ini kan tadi ya. Drop. Tep. Kalau mau nunggu konfirmasi boleh. Begitu naik di ini nunggu konfirmasi. Tapi biasanya saya kalau udah CP begini, naik turun, udah aja pasang PO di sini, pending order. Udah tinggalin aja. Gitu kira-kira pendekatan yang bagus kalau kita mencari pola pergerakan yang mendekati SNR atau SND yang kira-kira bakal kenceng turunnya atau punya potensi yang tinggi. Cuma satu aja, CP, compression. Ya, berarti kita tahu bahwa kita lagi bareng sama institutional trader untuk melahap atau memakan trader kecil. Ya, kesannya seperti jahat, tapi dalam bisnis financial ya begitu. Ya, yang menang makan yang kalah. Gitu ya. Jangan bilang forex wajar. Enggak. Di saham pun begitu. Ya, mungkin yang pernah main saham tahu ya, ada istilah pom-pom ya. Harga murah, bagus-bagusin, udah naik, yang ngebagus-bagusin itu, yang ngepromosiin itu dia yang menjual sahamnya dia karena harganya sudah naik. Nah, forex pun sama. Berarti CP itu mirip pengosongan order ya Kang? Yes. Seperti yang saya bilang, CP itu kan kalau trader retail beli satu lot,
dipenuhin satu lot gitu ya, makanya dia CP, jadi ada kayak range-nya nih, ini kayak range. Nah kalau kita lihat ini kayak sorry, ini tuh kayak ini loh, apa, sorry, ini tuh kayak pola ini, pola flag. Ya, flag. Jadi di sini ada orang buy, dipenuhin sama yang orang pending order sell di sini. Jadi seimbang. Makanya dia turun. Dia turun karena order sell-nya sedikit lebih besar, misalkan di sini 100, di sini 105. Sisa 5 dia turun, ketemu di sini, misalkan di sini ada 20, berarti 15 gitu ya. Sisanya. Jadi sell-nya udah kemakan, sisa buy-nya 15, dia naik ke sini. Ada yang pending di sini 30 misalkan. Jadi sisa lagi 15, turun lagi. Gitu-gitu aja terus. Berarti kita tahu di sini yang main adalah atau yang menggerakkan adalah trader individu atau retail. Dan dibiarin sama institutional trader. Kenapa? Udah numpuk di sini. Pada buy semua, baru dia hajar sell, jebret. Wah, ini masih yakin kan trader pribadi atau retail masih yakin nge-buy di sini. Oh, udah turun nih anak nih. Padahal ini udah konfirmasi. Begitu naik jebret, hajar lagi, jebret. Gitu. Jebret, hajar lagi sampai ini jebol. Jebret. Gitu. Ya, pengosongan order, ya, pengosongan order yang ada di sini. Ini buy sini dikosongin sama yang ini. Buy yang ini juga dikosongin sama yang ini. Buy ini juga dikosongin sama yang ini. Terakhir, buy tersisa yang di sini dikosongkan sama yang jarum ini nih. Sama pin bar ini. Ini yang kita sebut konfirmasi. Dia ambil dulu sell yang masih ada di sini untuk kekuatan ke bawah. Dia turun lagi, ternyata di sini masih ada demand. Ini kan demand nih. Ingat ini daily ya teman-teman ya. Jadi kenceng nih. Demand, dia naik lagi, di sini masih ada sell ya. Kenapa saya nahan sell di sini? Ya karena saya tahu ini kan sudah konfirmasi. Naik, turun. Ya kemarin struktur pasar ingat ya. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Begitu naik ini decision point, turun. Coba kita lihat apakah di sini. Ini saya belum lihat ke kanan ya. Moga-moga kita lihat. Kalau teori saya benar, ini adalah decision point di mana harga ditentukan bahwa segini udah kemahalan, harus lebih bawah gitu ya. Oke. Nah, ini nanti kalau naik siap-siap ya, tunggu sih. Gitu, teman-teman. Ya. Kira-kira begitu jawabannya. Semoga bisa membantu. Oke, ada lagi pertanyaan? Coba saya cek dulu chatnya ya. Kang, biasa SND dan SNR apakah ada hubungannya dengan fundamental atau tidak? Ada hubungannya dengan fundamental. Fundamental biasanya, kalau saya secara pribadi, saya tidak anti fundamental meskipun saya adalah orang teknikal. Ya, tapi saya tidak mengambil fundamental sebagai satu pegangan. Kenapa? Karena bagi saya begini, fundamental adalah akselerator. Jadi maksudnya akselerator tuh gini. Tiap bulan kita ada NFP kan, itu yang paling kenceng banget kan. Jumat pertama tiap bulan. Non-farm payroll itu yang paling kenceng kan. Terus biasanya ada Fed, ya Fed. Bicara Fed, nah itu. Terus yang lebih yang penting juga adalah interest rate atau suku bunga yang ditentukan oleh the Fed gitu ya, itu akan menentukan kuat tidaknya US dollar ya. Nah itu bisa jadi, bagi saya itu hanya confluence itu maksudnya apa, fakta tambahan gitu ya, fakta tambahan, tapi itu tidak saya jadikan sebagai penentu arah.
yang terjadi adalah Hillary Clinton dengan siapa namanya Donald Trump kan bertarung. Ya, banyak orang argue atau berpendapat bahwa kalau Donald Trump naik, maka kestabilan politik Amerika akan terganggu. Yang namanya kestabilan politik terganggu, pasti bisnis terganggu. Bisnis terganggu berarti dolar akan turun, kan begitu? Ya. Tapi ternyata waktu Donald Trump kepilih, yang terjadi malah sebaliknya, dolar malah naik. Teman-teman, makanya tadi saya ngambilnya USD JPY, karena itu kalau USD-nya kuat maka dia bakal naik kan. Nanti teman-teman boleh lihat lah 2016 itu ada kayak pin bar, dia jauh ke bawah, begitu menyentuh dia naik ke atas. Ya saya ingat banget itu kejadiannya, sampai siang dia turun, lalu dia naik kenceng. Ya, jadi waktu pemilihan dia turun, begitu Donald Trump kepilih, dia malah naik gitu. Nah, salahnya saya waktu itu, waktu itu saya belum belajar SND. Waktu itu saya nge-sell. Kenapa? Karena saya kan fundamental. Saya pikir, wah Donald Trump yang kepilih, udah pasti hancur nih Amerika nih. Jadi saya sell. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Jadi saya MC waktu itu. Makanya kenapa saya ingat. Ya. Nah, setelah saya cek di sebelah kiri, ternyata ada base, teman-teman. Ada base yang sudah menunggu, base daily. Waktu itu saya ingat banget, base daily. Begitu dia nyentuh, lalu dia langsung naik ke atas. Ya, makanya saya bilang kalau secara SND kan pasti gerakannya dari supply dia akan cari demand, lalu dia mantul lagi ke atas untuk mencari supply selanjutnya yang cukup kuat untuk dia turun ke bawah atau tembus ke atas lagi, gitu ya. Nah, jadi kalau dari supply pasti dia nyari ke demand. Nah, apa yang terjadi dalam setengah hari itu diakselerasi atau dipercepat. Ya, jadi dia turun, menyentuh, dia langsung naik. Jadi bagi saya yang namanya fundamental adalah mempercepat pergerakan yang memang sudah ditentukan oleh tren. Ya, dan SND atau SNR adalah stasiun tempat kita nunggu atau nyimpen order, gitu kira-kira. Ya, jadi moga-moga bisa membantu ya teman-teman. Fundamental bisa dipakai nggak Om? Bisa sebagai confluence, tapi saya akan tetap menggunakan SND dan SNR di daerah-daerah yang menurut kriterianya cukup kuat untuk disimpan pending order. Kira-kira begitu Om. Moga-moga bisa ngebantu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi?